Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, terlebih dahulu saya ingatkan untuk mari bersama kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, tentu saja dengan 5 cara. Yang pertama, stay at home. Kalau terpaksa keluar rumah, gunakanlah masker. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, social distancing minimal 2 meter. Dan yang kelima, rajin cuci tangan pakai sabun. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang muamalah atau ekonomi Islam. Dari KD 39 dan 49, menelaah dan mempresentasikan prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Nah, melalui pembelajaran daring ini, diharapkan peserta didik mampu melakukan hal-hal berikut ini, tentu saja dengan mengusung karakter, percaya diri, dan tanggung jawab. Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya, Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaonya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa mang bakpaunya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaunya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? Dek. Udah atuh, jangan ribut di sini. Jadi gak belinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naomi-nya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan. Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa, Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya, Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahalazim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Wah, beneran nih. Nah,
Kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehe, Fahmi gitulah. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau Cek Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja. Baiklah, kita mulai dari pengertian muamalah atau ekonomi Islam. Muamalah atau ekonomi Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan perekonomian antara seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun yang berbentuk badan hukum. Tentunya hal ini berlandaskan akan syariat Islam. Misalnya tentang jual beli, sewa menyewa, kerjasama, sampai pada urusan asuransi ataupun perbankan. Hal ini berlandaskan akan perintah Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi Islam yang pertama sudah pasti harus dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Kalau sudah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah, maka di dalamnya harus dihindarkan unsur riba, kecurangan, apalagi penipuan. Kemudian yang kedua, harus diperhatikan unsur kehalalan. Dan yang ketiga, harus dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan. Berikutnya kita akan bahas tentang praktek-praktek ekonomi dalam Islam. Nah, dalam hal ini kita akan bahas 3 saja terlebih dahulu. Yang pertama jual beli, yang kedua ijarah, dan yang ketiga syirkah. Selebihnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli untuk menukar satu barang dengan barang lain atau nilai tukar yang telah sesuai, tentu saja atas dasar kerelaan. Nah, rukun jual beli ini ada 5. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli. Syarat keduanya adalah balik, berakal, dan berhak menggunakan hartanya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan, syaratnya barang itu harus halal, jelas, dan tersedia di tempat. Yang keempat, ada nilai tukar. Pada zaman dahulu, nilai tukar ini bisa berbentuk barang. Misalkan, barang ditukar dengan barang, atau yang sering kita kenal dengan istilah barter. Kemudian kalau zaman sekarang, barang bisa dibayar dengan uang. Kemudian yang kelima adalah sigot atau ijab kabul. Hal ini menjadi penting karena sigot inilah yang menentukan bahwa kegiatan itu dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak ada unsur paksaan. Selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Jual beli terbagi 3. Yang pertama ada jual beli yang sah dan tidak terlarang. Jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Misalnya ketika kamu jajan di kantin ya nak, pedagangnya jelas, barang yang dijual juga halal, dan tentunya kamu memiliki nilai tukar untuk membelinya. Kemudian yang kedua, ada jual beli yang tidak sah dan juga terlarang. Ini kebalikannya, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai, jual beli barang haram seperti A1, B2, ataupun narkoba. Dan yang ketiga, jual beli anak lembu yang masih berada kandungan ibunya. Kemudian yang ketiga, ada jual beli yang sah namun terlarang.
Ini adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur kecurangan, penipuan, seperti mengurangi timbangan, barang lama dibilang barang baru tetap dijual dengan harga yang tinggi, ataupun menimbun barang dengan tujuan untuk menumpuk kekayaan pribadi. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan dihalalkan bagimu jual beli dan diharamkan riba. Selanjutnya, praktek ekonomi Islam yang kedua adalah ijarah. Ijarah berarti upah atau sewa. Nah, dari definisinya bisa kita simpulkan bahwa ijarah ini terbagi dua. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat, dan yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat, orang sering mengenal dengan istilah sewa, di mana kita mengeluarkan sejumlah uang untuk mengambil manfaat suatu barang atau menyewa suatu barang. Misal, sewa rumah, sewa mobil, sewa perlengkapan pesta seperti teratak, pelaminan, sampai ke busana pengantin dan lain-lain. Selanjutnya, ijarah yang bersifat pekerjaan. Orang sering mengenalnya dengan istilah upah, di mana kita meminta seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu, lalu kita beri gaji atau kita beri upah. Misal, pembantu rumah tangga, penjahit pakaian, tata rias pengantin, dan lain-lain. Kemudian praktek ekonomi Islam yang ketiga adalah syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan atau usaha tertentu dengan ketentuan hasilnya akan dibagi bersama. Nah, syirkah ini terbagi dua. Yang pertama ada syirkah harta. Orang sering mengenalnya dengan istilah joinan modal gitu ya nak. Jadi contohnya kamu berniat akan membangun usaha warnet, tapi modalnya nggak cukup. Maka kamu bekerja sama dua orang atau lebih, bagian modalnya masing-masing berapa, lalu kalian bangun modal usaha warnet, nah hasilnya nanti bisa dinikmati bersama. Yang kedua adalah syirkah kerja, yaitu gabungan dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ya, contoh gampangnya seperti pemborong bangunan gitu lah ya nak, dimana ada satu orang pemborong memperoleh tender membangun ruang kelas baru. Karena tidak mungkin dikerjakan sendirian, maka ia mengajak temannya dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan nanti hasilnya akan mereka nikmati bersama. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita dalam pembelajaran daring kali ini untuk materi muamalah atau ekonomi Islam bagian yang pertama. Selebihnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam video ini. Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa langsung dilayangkan ke WA pribadi saya. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa beribadah, dan jangan lupa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.